kesepakatan. Risetnya 30 tahun yang lalu, kami secara berdampingan dengan IPB selama riset katalog ini 9 tahun. Jadi kami tidak gegabah Pak memberikan satu informasi ke masyarakat bahwa tanaman katalog ini nanti akan besar, akan luas. Tidak, tapi kami punya tahapan. Tahapan-tahapan supaya nanti penerimaan informasi dari masyarakat tani kita supaya tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu kan tidak baik, seperti yang terjadi komoditi sebelumnya lah. Karena informasi itu terlalu heboh, ya kan bombastis, banyak masyarakat tani kita yang tereporia kan, wah begini. Tapi akhirnya mereka kan gagal lagi. Nah kami tidak gegabah Pak, pelan-pelan tapi pasti. Mulai 2023 kemarin barulah diambil kesimpulan Pak, karena riset sudah selesai bahwa tanaman katuk ini yang sudah dielaborasi oleh PB itu mampu meningkatkan produksi susu Pak, yang tadinya hanya 12 liter, saat ini itu udah nyampe ada yang 20 Pak, ada yang 18. Nah bahkan yang di Jawa Timur itu di Ngantang Pak, itu ada yang produksi sampai 36 liter per satu ekor sehari. Nah artinya ini kabar baik untuk kita semua. Itu untuk kabar baik untuk kita semua. Katulak yang diproduksi oleh IPB Katulak ini, ada produknya Katulak, ini sudah mampu meningkatkan untuk produksi Pak. Artinya apa? Nah artinya di situ kita secara ke depan Katulak ini nanti akan diadopsi oleh petani kita Pak, sehingga nanti hulu ini akan terus menyuplai kita yang di hilir, karena industri sudah siap. Ya kita bicara sapi perah aja lah, jangan bicara yang lain ya. Walaupun perusahaan kamu itu butuh bibitnya, butuh foodnya, butuh farmasinya, butuh. Nah cuman kita menangani sesuatu yang sifatnya urgent lah ya, permasalahan dengan isu kita, isu nasional. Jadi Pak, 3.700.000 sapi perah yang tersebar ada di Indonesia ini semua butuh penanganan Pak. Ya agar apa? Agar ada peningkatan produksi. Nah, sesuatu yang menguntungkan ketika kita punya produk Pak, ketika kita tawarin ke mereka mau nggak? Pasti mau Pak, karena kondisinya apa? Saat ini kondisi 10 liter, 12 liter itu tidak mampu membuat mereka tidak menjadi sejahtera. Nah maka sudah memetakanlah IPB selama 6 tahun terakhir ini Pak, untuk memetakan produk ini supaya masuk ke koperasi-koperasi binaannya di kayak di Pangalengan ya ada KPBS, di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah juga ada. Artinya udah membuka semua agar produk nanti yang dihasilkan oleh petani ini dan diolah oleh IPB bisa masuk ke peternakan tadi. Nah, jadi kita sedang bermasalah di bahan Pak. Nah, bahan baku. Jadi dari 3.700.000 yang baru ditangani itu sebanyak 2.000 ekor saja Pak. Jadi di sini membuka peluang nih, ya kan? Membuka peluang untuk masyarakat tani kita. Yo, kalau mau jalan, yo karena gini, bahan baku ini sifatnya ada satu kecanduan Pak dari hewan tersebut. Ya bukan hanya hewannya, pemiliknya juga pasti kecanduan Pak. Nah, karena begini, produk ini harus ada rutinitas Pak. Suplainya nggak boleh terhenti. Ketika terhenti, ini jelas Pak. 2 hari, 3 hari kondisi sapi ini pasti akan menurun produksi, ya kan? Menurun, sehingga nanti berpengaruh kepada pendapatan si peternakan tadi. Nah maka ketika kami membuka lahan, ya kan membuka lahan lagi dengan mitra kami petani, berarti di sini sudah siap Pak. Jadi di sini nanti harus ada rutinitas di sini. Nah, karena bagaimanapun ini nggak boleh terhenti kebutuhan ini. Kalau terhenti ya rugi lah. Nah maka dari itu kami membina secara intens ini terhadap masyarakat kita ini supaya ada kerjasama yang saling mengikat Pak, mengikat dan terikat. Maka dari itu dari perusahaan kita dari PTSK ini membuka suatu jaminan pemulihan itu selama 5 tahun Pak. Ya kontrak kerja kita 5 tahun, kontrak harga kita 1 tahun. Jadi berlaku nanti setiap tahun kita akan evaluasi harga. Nah, seperti itulah kira-kira kalau kita bermain di kontrak. Kembali lagi ke pasar ya Pak. Pasar saat ini Pak, sebetulnya pasar kami itu luas Pak. Bukan hanya menangani masalah bisnisnya aja ya untuk ternak. Kita juga sudah ada kerjasama untuk penanganan masalah imbas Pak. Imbas sudah sangat membutuhkan. Karena si katut ini bukan hanya
dibutuhkan untuk kaki 4 aja, termasuk juga di situ ada kebutuhan untuk tugas Pak, kaki 2 ya, kaki 2 seperti untuk peningkatan produksi telur, peningkatan bobot daging, peningkatan terhadap kualitas yang dihasilkan juga, gitu. Termasuk juga untuk penanganan ikan Pak. Ya, masyarakat ikan kita, petani kita kondisinya sekarang juga udah mau hampir-hampiran inilah, belum sikat semua Pak. Karena penyebabnya adalah satu, penyebabnya pakannya setiap tahun naik, ya kan? Sementara harga jualnya selalu rendah. Nah, sehingga masalah itu sampai hari ini kita belum bisa untuk memberikan satu solusi, Pak. Ya, karena apa? Ya tadi tidak bisa dipaksakan dalam kondisi usaha itu merugi, Pak. Nah, ini juga butuh perbaikan artinya apa? Nah, tadi bahan baku ini harus kita kuatkan dulu, Pak, hulunya ini. Maka kami kerjasama dengan tim aktif ini untuk saling bersinergi untuk membina para petani sehingga nanti angka suplai ini bisa terpenuhi, gitu. Jadi petani tinggal fokusnya aja. Kami dari SKI 1 itu sudah memberikan bantuan terhadap pembimbingan dari API, ya kan? Terus dari anak perusahaan kita juga secara pembesaran nanti perluasan ada dari perusahaan kami yang mendampingi sehingga suplai ini nanti akan terjadi rutinitas, gitu Pak. Jadi untuk kebutuhan tahun ini Pak, yang kami petakan kemarin dari 2023 sampai 2025 itu di sapi perah aja kita membutuhkan sebanyak 50.000 ton Pak per tahun. Yang didapat itu tidak hari ini tidak lebih dari